Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dengan modus proyek betonisasi fiktif yang terjadi di PT BKI di Polda Banten berhasil tangkap DPO kasus tindak pidana korupsi konstruksi fiktif. Kabar publik melaporkan dari Polda Banten, Ditreskrimsus Polda Banten berhasil menangkap daftar pencarian orang, DPO kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi fiktif pada PT Biro Klasifikasi Indonesia, BKI, Cabang Cilegon. Hal tersebut disampaikan saat press conference di Polda Banten oleh Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga didampingi oleh Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin pada Kamis 23/12. Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga menyampaikan pengungkapan DPO kasus tindak pidana korupsi dengan modus proyek betonisasi fiktif yang terjadi di PT BKI. Pada bulan sebelumnya kami telah melakukan press conference terkait penangkapan Kepala Cabang PT BKI Cabang Cilegon serta menetapkan MW40 Direktur PT Indo Cahaya Energi AIS sebagai DPO, kata Sinto Silitonga. Sinto menjelaskan, sebagai bentuk kesungguhan Polda Banten maka satu tersangka yang telah DPO cukup lama akhirnya pada tanggal 10 Desember tahun 2021 Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap tersangka DPO di rumah keluarganya wilayah Jakarta Selatan, ujar Sinto Silitonga. Sementara itu Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin menjelaskan penangkapan MW40 berdasarkan hasil penyelidikan dan profiling terhadap tersangka DPO. Sebelumnya kami melakukan penangkapan JRA, 51, mantan Kepala Cabang BKI Cilegon atas kasus konstruksi fiktif pada PT Biro Klasifikasi Indonesia, BKI, Cabang Cilegon. Setelah itu kami melakukan penyelidikan dan profiling terhadap tersangka DPO, dan melakukan penangkapan MW40, yang merupakan tersangka DPO atas kasus konstruksi fiktif. MW40 merupakan Direktur PT Indo Cahaya Energi AIS, ujar Wiwin. Wiwin menyampaikan atas perbuatannya MW40 akan dijerat pasal berlapis. Kepada MW40 kami akan kenakan pasal 2 ayat 1 UU No. 20 tahun 2001 dan junto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman pidana 20 tahun penjara dan kita akan terapkan pasal tentang tindak pidana pencucian uang TPPU atau money laundry, ujar Wiwin. Wiwin menyampaikan Ditreskrimsus Polda Banten akan melakukan tracing aset dan recovery aset untuk pengembalian kerugian negara. Kami akan melakukan tracing aset yaitu penelusuran aset atau harta untuk mengetahui aliran dana tersebut kemana saja, dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana. Setelah itu kami akan melakukan pengembalian aset recovery aset yaitu mengembalikan dana korupsi kepada negara, kata Wiwin. Wiwin mengatakan uang hasil korupsi ini digunakan MW40 untuk melakukan proses proyek kembali dengan beberapa rekannya. Uang hasil korupsi PT BKI digunakan untuk modal usaha bermain proyek dengan temannya yang saat ini juga tidak jelas. Kami dari penyidik akan terus melakukan tracing aset guna pengembalian uang negara, kata Wiwin. Selanjutnya Sinto Silitonga menyampaikan pekerjaan fiktif tersebut total kerugian berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Banten sebesar Rp4. 489. 400. 213. Sumber dana yang dikorupsi adalah dana milik PT BKI tahun 2016, pengungkapan berawal adanya temuan dari SPI, Sistem Pengawasan Internal PT BKI tahun 2017. Pasca temuan tersebut, PT BKI Pusat kemudian melakukan pelaporan ke Polda Banten tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Kasus ini ditangani di Direktorat Reserse Kriminal Umum, ujar Sinto Silitonga. Sinto Silitonga menjelaskan PT Biro Klasifikasi Indonesia, BKI, Cabang Cilegon merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang pengklasifikasian semua kapal berbendera Indonesia. Kedua tersangka terlibat dalam kasus konstruksi fiktif. MW40 merupakan Direktur PT Indo Cahaya Energi AIS, yang bekerja sama dengan JRA, 51, mantan Kepala Cabang BKI Cilegon melakukan tindak pidana korupsi tipikor pekerjaan konstruksi fiktif,
yaitu pembangunan Chaser Drainage, Salak Landslide Assessment and Mitigation dan Drain Line Repair dilakukan di Kecamatan Kabandungan, Sukabumi, kata Sinto Silitonga. Sinto Silitonga menjelaskan hasil koordinasi dengan Polda Metro Jaya MW40 tidak hanya terlibat perkara tipikor di Polda Banten, hasil koordinasi dengan Polda Metro Jaya ternyata MW40 terlibat dalam kasus penipuan penggelapan nilainya fantastis yaitu sekitar 4 miliar dengan modus yang sama menjanjikan sebuah pekerjaan namun pekerjaan itu fiktif tapi uang diserap, kalau di PT BKI merupakan uang negara, namun di Polda Metro Jaya merupakan uang pribadi, kata Sinto Silitonga. Terakhir Kabid Humas Polda Banten menegaskan Polda Banten pasti bertindak tegas terhadap koruptor dengan pasal berlapis sehingga pidana dapat diputus maksimal oleh hakim di pengadilan. Kami Polda Banten sangat serius dalam menindak tegas pidana korupsi, dengan menindak pasal berlapis, ujar Sinto Silitonga. Sinto mengajak masyarakat untuk melakukan social control untuk menjaga uang negara diberdayakan dengan tepat. Kalau tersangka ini menikmati uangnya berapa ya Pak? Terus yang kedua, uangnya itu dipergunakan untuk apa ya Pak? Karena yang kalau untuk kepala BKI kan untuk happy-happy ya Pak ya? Kalau dia ini untuk apa uangnya Pak? Jadi berdasarkan pengakuan tersangka MW, uang digunakan untuk melakukan proses proyek kembali dengan beberapa rekannya. Jadi uang yang sudah masuk ke tersangka MW ini dilakukan untuk modal usaha atau melakukan pekerjaan proyek yang saat ini tidak jelas. Makanya untuk itu kami dari penyidik akan melakukan tracing aset guna bisa melakukan recovery aset untuk pengembalian uang negara. Pak, tadi disebutkan masih pengembangan Pak ya? Kemungkinan ada tersangka lagi. Kira-kira ada berapa tersangka lagi yang dicurigai akan ini Pak? Ya, jadi ini penting sekali memang ya, karena dalam pandangan penyidik, tersangka ini tidak kooperatif untuk bisa menyampaikan penggunaan kenikmatan dari uang-uang hasil kejahatan. Maka itu kita harus membuka atau men-trace dari rekening-rekening yang bersangkutan dan kemudian aset-aset yang bersangkutan, sehingga kita perlu melakukan lintas koordinasi misalnya dengan BPN, perbankan, seperti itu, sehingga kita bisa dapat kemana saja uang ini. Penambahan tersangka sebagaimana dimaksud oleh Kasubdit sangat tergantung dari kenikmatan lanjutan yang di-share oleh tersangka MW. Jadi subjek hukum ke depan ini memang sangat dinamis berdasarkan hasil tracing. Apa yang disampaikan oleh dia secara subjektif merupakan alibi yang bersangkutan, tetapi dalam hukum acara pidana penyidik tentu saja tidak langsung menerima pengakuan itu sebagai fakta, tetapi berputar dengan saintifik, berkoordinasi dengan perbankan untuk tracing aset, recovery aset, sehingga bisa mengembalikan kerugian keuangan negara. Demikian. Cukup ya? Kami ada? Pak, tersangka ini statusnya buruk atau apa Pak? Yang bersangkutan adalah Direktur PT Indo Cahaya Energi. Berapa ditambah? Ya, dia adalah seorang direktur. Next. Pak, terakhir mungkin. Kemarin kan kerugian negara audit BPKP misalnya 4,4 miliar. Tersangka pertama kemarin 500 juta sekian. Kalau untuk ini berapa dia menikmatinya? Nah, justru itu. Jadi yang sudah ada dalam konstruksi penyidikan teman-teman tipikor sangat memudahkan. 4,4 dikurang 500 juta, maka 3,9 miliar itulah yang harus kita lakukan pengecekan dengan prinsip follow the money or follow the asset. Jadi dua strategi penyidikan ini kita akan laksanakan, dan ketika dilapis dengan tindak pidana pencucian uang, maka terjadilah kumulatif pemidanaan dengan ancaman yang maksimal. Kalau tipikor dia 20 tahun, TPPO bisa 15 tahun, maka ketika ini penggabungan, kita berharap yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan pemidanaan penjara dengan lebih dari puluhan tahun, supaya ada efek jerah. Demikian. Cukup? Baik, silakan untuk sesi berikutnya wawancara kepada beliau kalau ada yang butuhkan. Maka Mari kita berlatih bersama, kalau tidak mau pulang nama. Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untuk
untukmu bangsa dan negeri ini.